Biarlah pada pagi hari ini kita mengatakan, Bapa, kami mengucap syukur atas setiap anugerah, kesetiaan, dan pemeliharaan yang sudah kami rasakan selama ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab Kau telah adakan hari ini Tuhan. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Ini ucapan syukur kami di hadapan Kau Tuhan, karena Engkau telah adakan hari ini buat setiap kehidupan kami. Haleluya. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu.
Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Naikkan ucapan syukur kita hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap terima kasih kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, saat ini kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan atas kemurahan, anugerah yang sudah kami rasakan selama ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin senantiasa selalu berharap pada Engkau Tuhan. Kami tidak ingin berhenti Tuhan, hanya berharap padamu Tuhan, satu-satunya juru selamat kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah kita semua katakan di hadapan Tuhan. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir pasrah padamu Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berhenti. Haleluya Yesus. Ini pengakuan iman kami di depan Engkau Tuhan. Kami ingin selalu berharap padamu. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berhenti, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Berikan suara-suara buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Bila pada pagi hari ini kita menyatakan Tuhan, apapun yang tidak kami dengar dengan telinga kami, apapun yang tidak kami lihat, tapi kami tak percaya bahwa rencana Engkau adalah rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Amin saudara. Haleluya. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasan melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasan melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sungguh Tuhan, kuasa-Mu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya, berikan saudara-saudara buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sungguh kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan sendiri mengatakan, kasih setiaku, kuasaku yang dulu, sekarang, bahkan akan sampai selama-lamanya, akan tetap berlaku dalam setiap kehidupan kita, bagi setiap kita yang mau percaya pada Tuhan. Bila pada pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang terbesar dalam setiap kehidupan kami. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi hanya Engkau yang sanggup memulihkan dan menolong kami. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya Yesus. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Engkau terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Sungguh Engkau terlebih besar. Hanya Engkau terlebih besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Kita mau siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus terlebih besar. Engkau terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Ini pengakuan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau terlebih besar dari apapun juga Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terlebih besar, lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selamanya. Di dalamku selama-lamanya. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin sesuatu yang bisa membuat kami patah semangat Tuhan. Mungkin itu sesuatu yang membuat kami putus asa Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya Yesus yang terbesar Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan oleh setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Kami boleh senantiasa mendapatkan pengharapan yang baru Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu sanggup memulihkan dan menguatkan setiap kehidupan kami. Kami sambut Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Sungguh sangat istimewa hari ini ya Bapak Ibu, teman-teman. Kita jumpa lagi. Silakan melihat ke samping kiri dan kanan. Lihatlah, inilah saudara saya. Lama tidak jumpa. Dan kali ini, wah, anugerah. Bahkan yang dari jauh dari Korea datang. Wow, istimewa sekali ya. Selamat datang Bapak Ibu dan senang sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan dalam komunitas ya, bukan sendirian di rumah lagi. Ada yang di rumah ya, tetap beribadah ya dengan setia, jangan kendor. Ya, hari ini tema bulan September ini adalah tentang kematian. Wah, kematian. Ya, ini adalah satu tema yang tidak menyenangkan. Siapa sih yang suka kematian itu dibahas? Tetapi mau tidak mau memang akan ke sana gitu ya. Tidak ada alasan nanti aja, besok aja, belum dan sebagainya, tidak ada alasan. Oleh sebab itu, supaya kita siap dengan menghadapi satu termination, maka kita harus siap. Nah, siap itu seperti apa? Berarti perjalanan hidup kita harus punya tujuan, harus punya arah, dan kehidupan kita harusnya bermakna. Bapak Ibu tahu gambar apa itu? Siapa yang menggambar? Melukis maksud saya, bukan menggambar. Melukis. E.T. Dulu ada film E.T. ya, antara manusia dengan alien bersentuhan jarinya. Bukan. Ini ada di Chapel Sistine di Roma sana. Pelukisnya adalah orang yang serba bisa, luar biasa. Michelangelo. Dia bisa di atas itu di kubah chapel itu ya. Ini lengkapnya, gambar lengkapnya, saya hanya melihat. Nah, kalau kita tidak pernah bersentuhan, maksudnya ini adalah gambar yang judulnya The Creation of Adam, penciptaan Adam. Nah, Adam diciptakan, Allah itu yang memberikan kehidupan. Ada sentuhan yang memberikan kehidupan. Sejak saat itu Adam berada dan hari-hari awalnya adalah menikmati bersama dengan Tuhan. Sebelum jatuh dalam dosa, dan sekarang sudah, dan kita ikut nih warisannya gitu ya. Teksnya diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan latar belakang. Sebelum kita membahas Matius 6, itu adalah satu rangkaian khotbah dari Yesus gitu ya. Tidak selalu di bukit, tidak selalu. Awalnya memang di bukit. Tetapi penulis Injil Matius, yaitu Rasul Matius, itu mencatat awalnya Tuhan Yesus naik ke atas bukit melihat orang banyak, lalu duduk di bukit dan berkhotbah. Itu di Matius 5, 6, dan 7. Ada 3 pasal khotbah Yesus yang dirangkai oleh Matius. Beda dengan Markus, beda dengan Lukas, beda juga dengan Yohanes. Karena Matius ingin menampilkan Yesus sebagai Mesias. Ya, maka kumpulan dari khotbah Yesus disatukan oleh Matius. Bagus sekali. Nah, sebelum rangkaian itu dicatat, disampaikan oleh Matius mencatat pelayanan awal dari Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ini penting karena yang diberitakan bukan yang lain. Perhatikan kata ini karena ini akan mengawali rangkaian khotbahnya.
Temanya adalah Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kita akan fokus pada Injil Kerajaan Allah. Apakah itu? Nah, rangkaian khotbah Tuhan Yesus, saya membaca berulang-ulang Matius 5, 6, 7, dan mencoba merasakan apa ya yang sedang Tuhan Yesus sampaikan. Entah ini saya dapat dari pembacaan komentar-komentar di masa lalu, tapi saya tidak, khusus untuk hal ini saya tidak membaca lagi, tapi saya ingin merenungkan pribadi. Saya dapat apa? Bukan komentarinya bilang apa, bukan. Saya baca, tetapi ini saya renungkan. Oh, di dalam khotbah Yesus, di ketiga pasal ini, yang pertama yang saya dapat kuat sekali adalah proklamasi. Wah, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu Soekarno-Hatta, founder negara Indonesia. Tetapi Tuhan Yesus, founder Kerajaan Allah, itu menyatakan proklamasinya itu sebagai antara Allah, pihak Allah dengan pihak manusia kita, itu ada relasi hubungan yang erat, dan ada penyataan pewahyuan, revelation. Ya, jadi saya merasakan pada saat Tuhan Yesus mengajar, Matius 5, itu sudah memunculkan figur Bapa. Dari awal Matius tidak ada sebutan Bapa. Nah, di Matius pasal 5 muncullah sebutan Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, jemaat atau orang-orang Israel akan melihat, oh Bapa, oh di perjanjian lama sudah ada. Muncul kata Bapa sebagai figur yang menaungi, yang memelihara bangsa Israel. Betul. Nah, Tuhan Yesus kembali menyatakan ada figur. Ya, figur itu adalah Bapa. Dan kemudian setelah Matius 5, setelah ucapan bahagia, kamu adalah garam dan terang dunia. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus jadi terang. Iya, karena Bapa itu adil. Nah, sifat Bapa juga disampaikan. Sifat Bapa disampaikan. Memberikan hujan kepada orang jahat baik, enggak ada bedanya. Berkat alam, ya secara umum, anugerah umum itu semua dapat tidak dibedakan. Tetapi mulai dimunculkan setelah itu adalah Yesus menyatakan dirinya. Aku datang bukan untuk mengganti hukum Taurat, bukan. Justru aku ingin fulfill, menggenapi apa yang dinubuatkan di perjanjian lama. Sekarang aku hadir. Wah, jadi Allah Bapa, Allah Anak menyatakan diri. Dan itu dalam satu relasi yang istimewa. Setelah itu di akhir pasal 5 ada Bapa muncul. Kasih yang sempurna itu seperti Bapa. Sempurnalah kamu. Musuh itu juga harus dikasihi. Oh ya, itu di akhir ya. Kemudian di pasal 6 itu ada tentang doa Tuhan Yesus menyebutkan Bapa kami, Bapa yang di surga, yang punya kehendak dan yang kehendaknya terwujud baik di surga maupun di dunia. Itulah sebabnya kita tadi nyanyi lagu pujian, apa yang tidak pernah dilihat, terus didengar, terus dikecap, dirasa, ya. Itu karena Allah kita itu Allah yang begitu istimewa. Kita terbatas, taunya kita itu yang fisik, tapi ini penguasa alam semesta di sorga dan di bumi. Mulialah Engkau Bapa. Itu harus selalu kita ingat di Matius 6, doa Bapa kami, Bapa yang punya relasi, Bapa yang akhirnya memberkati, Bapa yang mencukupkan,
Bapa yang mengampuni, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Dia. Jadi yang pertama bagi saya kuat sekali. Dan setelah itu ada Bapa disebutkan ya, kalau memberi sedekah. Bapa itu karakternya suka yang tersembunyi. Di Matius 6 banyak. Kalau memberi sedekah, jangan kelihatan tangan satunya, ya. Nah, persembahan nanti ya, yang kalau memberi kanan, kiri nggak boleh tahu berapa itu. Ya, itu hanya figur. Tapi Tuhan itu senang. Kalau berdoa, jangan di pinggir jalan. Jangan, waduh, demonstrasinya hebat gitu ya. Bapa tidak suka. Bapa suka kita masuk kamar, berdoa sendiri, dan menyampaikan segala. Bapa itu tahu kok sebelum kita doa, betul. Dan Bapa melihat apa yang tersembunyi, apa? Hati kita, motivasi kita, kerinduan kita, itu yang Bapa lihat. Bukan yang, kamu doanya bagus. Bukan itu yang Tuhan lihat ya. Tuhan tidak tertarik dengan tata bahasa dan vocabulary yang bagus, yang banyak. Tidak tertarik sama sekali. Hal yang kedua, dan itu terus sampai di Matius pasal 7. Relasi Bapa dengan jemaat, dengan ini kan kerajaan ya, raja ya, dengan umatnya, dengan warga negaranya. Nah itu. Lalu yang kedua adalah tentang Euangelion, Injil, kabar baik yang sejati. Ada banyak kabar baik, ada banyak yang menawarkan, ayo bekerja di sini, karirnya bagus. Anak muda, wah jenjangnya jelas. Oh kalau cari jodoh, carilah yang, wah kriterianya kaya, pandai, punya warisan banyak. Wah itu prospek itu. Kalau dapat pacar yang seperti itu, wah itu kabar baik. Oke, kabar baiknya siapa? Bukan kabar baik ini pasti. Ada banyak yang menawarkan, oh investasilah di sini. Akan mendapatkan hasil yang baik, pasti. Wah, siapa yang menjamin? Manusia, perusahaan. Tetaplah bukan yang sejati. Ada banyak kabar baik. Ada banyak yang disampaikan, ikut ibadah di sini, wah, semua akan sembuh. Tidak akan terkena penyakit apapun. Lalu kematiannya gimana? Kalau itu suatu kepastian, enggak akan mati. Wah sudah jelas ya, kabar baiknya tidak sejati. Dan seterusnya dan seterusnya. Yesus berkhotbah memberikan Injil, kabar baik yang sejati, sebenar-benarnya. Wah itu keren. Ya, itu kita baca di Matius 5, 6, 7 rangkaian khotbah Yesus. Kemudian yang ketiga ini penting sekali. Sebuah tatanan atau standar kerajaan. Jadi kalau dibilang Injil kerajaan Allah, berarti ada satu sistem di situ. Ada satu order yang kita masuk ke mana saja, ke sekolah sudah ada aturan. Ya, di gereja ada aturan, di jarak sekarang ini. Tidak sembarangan. Pakai masker, iya. Khotbah pun, ya kali ini saya pakai masker, biasanya enggak ya. Tapi artinya ada aturannya. Sebagian mengatakan ini etika kerajaan Allah. Silakan. Aturan-aturan moral dan seterusnya, tetapi lebih mendalam dari itu. Kita bisa merasakan bahwa satu tatanan ini, satu sistem ini lebih mengutamakan yang esensi. Dan itu adalah hal-hal yang rohani, yang mendasar, yang prinsip. Oleh sebab itu, Matius 5 sampai 7 itu bisa dipahami oleh semua orang. Tidak hanya orang-orang yang belajar teologi. Tidak, setiap orang, petani, penggembala domba, orang-orang yang nelayan di sana, tidak ada masalah dengan membaca Matius 5 sampai 7 karena Tuhan Yesus memberikan bahasa yang dimengerti. Dan itu adalah hal yang sangat mendasar, esensial, fondasi, prinsip dalam kehidupan. Dan itu lebih bersifat rohani daripada yang tampil jasmaninya gitu ya, fisiknya diutamakan oleh banyak orang pada zaman itu.
dengan filsafat yang lebih menekankan tubuh dan seterusnya, penampilan. Tidak. Ini sebuah tatanan cara berpikir warga kerajaan yang mementingkan hal yang memang harus dipentingkan. Mari kita lihat apa sih yang dipentingkan. Konteksnya dari Matius pasal 6 ayat 33, sebelum kita masuk ke satu poin itu, mari kita lihat ini tidak berdiri sendiri gitu ya. Ini selalu hamba Tuhan menyampaikan, kita belajar, kita semua belajar. Sebagai warga negara kerajaan Allah kita belajar. Kalau baca firman Tuhan, lihatlah konteksnya apa. Itu baru paham maksudnya dari konteks itu apa. Ya, supaya kita tidak salah, tidak asal cabut dari yang sebenarnya diharapkan atau dikehendaki oleh firman Tuhan itu. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang ada. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Saya memberikan satu kata khawatir yang pertama di sini ya dalam konteks ini. Karena ini memang tentang kekhawatiran akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung? Oh, tidak begitu jelas ya gambarnya. Lanjut. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, muncul kata khawatir yang kedua dalam konteks ini, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir? Nah, khawatir lagi nih ya, yang ketiga. Akan pakaian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung itu lili ya dalam bahasa Inggrisnya. Itu bunganya kecil-kecil, seperti lonceng, kecil-kecil. Tapi begitu berada dalam satu rangkaian bagus sekali. Ada yang putih, ada yang bersemu merah, ya warna-warninya bagus sekali dan itu banyak di sana. Ya di lembah, di perkebunan, di mana itu bagus. Dan satu saja yang bunga kecil itu jauh lebih bagus daripada pakaiannya Salomo, daripada jubah raja dari Salomo. Tidak sebagus ini. Padahal itu hanya itu ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Berikutnya, sebab itu janganlah kamu khawatir. Khawatir yang berikutnya yang keempat ya. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan dari kalimat ini, Tuhan Yesus sedang mengkontraskan antara bangsa tidak mengenal Allah, khawatir, dan yang dicari itu. Makanan apa ya, minuman apa, pakaian yang apa, dan seterusnya. Tetapi yang menjadi anak dari Bapa di sorga tidak perlu khawatir, itu maksudnya. Nah, kemudian muncullah ayat yang kita hafalkan. Tetapi carilah dahulu kebenaran kerajaan Allah, muncul kata kerajaan Allah, the kingdom of God, dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Makanan, minuman, pakaian
akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir, muncul lagi kata khawatir kelima, akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh, anggota kerajaan, bagi orang yang di luar anggota kerajaan Allah, itu tidak mungkin. Mana mungkin kita bisa, sudah cukup hari ini, saya mau istirahat, besok lagi ya. Bicara gitu pada kekhawatiran, bisa enggak? Waduh, kalau bisa, ini yang namanya orang yang punya tujuan, yang punya arah, yang bisa memaknai hidup ya. Tapi memang harus bergumul untuk itu. Di Inggris dan di Jepang ada menteri yang diangkat khusus untuk temui menteri kesepian. Ini di Inggris. Di Jepang ada lagi. Siapa namanya? Fujitora. Oh bukan, Sakamoto atau siapa gitu ya. Ya. Jadi karena tingkat bunuh diri, angka bunuh diri, suicidal rate-nya tinggi, maka pemerintah berkeinginan menjaga rakyatnya supaya tidak makin banyak yang meninggal karena kesepian. Tapi pertanyaan saya adalah, antara kesepian dan kekhawatiran, mana yang lebih utama? Mana yang lebih membuat orang akhirnya mengakhiri hidup dengan cara yang macam-macam? Sudah tidak tahan lagi dengan beban. Lebih banyak karena kesepiannya atau karena kecemasannya? Kesepian bagi orang-orang yang introvert, yang kepribadiannya introvert, itu memang suka sepi. Ya, alone tapi tidak lonely gitu. Tapi ada yang khusus, memang ada, sebenarnya kesepian itu menimbulkan kecemasan, dan kecemasan itulah yang tidak bisa ditanggung sehingga orang mencari jalan keluar secara tidak tepat. Mengakhiri, saya kalau saya mati lebih baik mungkin ya, saya tidak usah menanggung kesakitan, kepahitan ini, dan itu adalah kecemasan yang besar. Alkitab mengatakan itu kecemasan, bukan kesepian. Agak keliru ya, menteri kesepian diangkat ya, menteri kecemasan lebih penting. Tapi ya baiklah, Alkitab bilang kecemasan, kekhawatiran itu lebih besar. Mari kita sekarang fokus di ayat 33. Next. Ini dia. Tetapi, kata tetapi itu penting. Nah ini jemaat jadi pandai nih ya. Hamba Tuhan akan senang kalau jemaatnya pandai. Artinya setiap kata, kalau kita cek di bahasa Yunaninya memang ada itu penting. Karena menunjukkan satu hal yang dikontraskan. Sebelumnya bangsa-bangsa itu ya, khawatirnya itu makan, minum, pakaian, itu yang dicari. Tetapi, nah kata sederhana ini menjungkir balikan ide bahwa orang harus khawatir karena makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi, hai, perhatikan, ayo jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, tetapi kita tidak mencari itu. Kita tidak mencari itu. Carilah dahulu, apa yang dicari Bapak Ibu? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Maka semuanya itu, apa semuanya itu? Ini sama dengan yang sebelumnya, bangsa-bangsa mencari semuanya itu. Mencari apa? Makanan, minuman, pakaian, dan materi, dan semua yang jabatan, hal-hal yang membuat orang nampaknya sukses, bahagia, dan seterusnya. Sama sekali tidak. Tetapi ketika ada
prioritas mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, mari kita katakan pada diri sendiri, mencari kerajaan Allah utama. Semua itu ditambahkan, diberikan. Ya, kalau kita meyakini bahwa figur Allah sebagai Bapa yang menyatakan diri dan yang punya relasi dengan kita. Kalau Bapa, ayah-ayah di dunia, anak minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Itu Matius 7. Masih di rangkaian khotbah di bukit, rangkaian khotbah Yesus. Nggak mungkin anak mau makan ikan, minta ikan, diberi ular. Nggak mungkin. Manusia aja bisa begitu, apalagi Bapamu yang di sorga. Minta, cari, ketuk, akan dibukakan. Jika itu menjadi kehendak Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita apa? Tahu, pasti. Kita belum berdoa, kita baru meneteskan air mata. Tuhan tahu apa yang terjadi jauh di dalam kita. Tuhan lebih mengenal kita daripada kita. Dan kalau kita mengatakan kerajaan Allah, maka di dalam Roma pasal 14 ayat 17, nanti saya bagikan ya di grup ya, slide ini agak besar karena banyak gambar-gambar. Downloadnya waktu di sini aja, ada wifi. Ya, Roma 14 ayat 17 menjelaskan kerajaan Allah. Memang ini lompat dari Matius. Kemudian Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan begini. Supaya jelas ya, supaya kita punya sangkutnya, kita tidak berdiri sendiri gitu. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tetapi soal, hafalkan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh atau dalam, oleh Roh Kudus. Nah, ini muncul pribadi yang ketiga. Muncul Roh Kudus di sini. Karena memang di Matius Tuhan Yesus di awal-awal ya belum menyatakan penghibur itu belum. Tuhan Yesus belum naik ke surga dan menjanjikan seorang penolong yang lain belum. Nah, Paulus yang mencatatkan supaya kita jelas kerajaan Allah itu bukan soal makan, bukan soal minum, bukan soal pakaian, bukan soal jabatan, bukan soal pasangan hidup, bukan. Kerajaan Allah, mari kita nikmati ini. Di dalam kerajaan Allah adalah kebenaran, righteousness. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kata yang sama. Dikaiosune, kebenaran, damai sejahtera, melampaui segala akal. Orang dunia khawatir. Ya, tapi kita bukan orang dunia. Bukan. Kita warga kerajaan Allah. Orang dunia sedih, kecewa, marah, dendam, dan seterusnya. Tapi warga kerajaan Allah ada sukacita. Dan itu bukan karena usaha manusia, bukan. Tidak mungkin. Ini adalah Roh Kudus. Bukankah ini adalah buah dari karya Roh Kudus? Itulah yang kita pahami sebagai kerajaan Allah. Nah, sebagai kesimpulan, mari kita masuk ke dalam, kalau kita sudah paham ini, carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Cari dulu, usahakan, utamakan, cari, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Allah Roh Kudus, saya penuh dengan kekhawatiran, saya penuh dengan kekecewaan pada orang-orang, pada atasan saya, pada keluarga saya, pada macam-macam. Saya ingin menikmati kerajaan. Saya ingin menikmati Injil, kabar baik yang sejati itu. Saya ingin menikmati relasi dengan Engkau. Oleh sebab itu, bertujuan artinya. Nah, hidup yang bertujuan.
Di dalam satu ayat sebelum tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini muncul ya. Semua itu dicari. Nah, apa yang dicari? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari apa? Yaitu konteksnya adalah makanan, minuman, pakaian. Jadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya berikan warna lain supaya jelas. Orang-orang yang di luar kerajaan Allah tidak kenal siapa sih raja. Raja di atas segala raja yang adalah Bapa, yang dekat, punya relasi intim, akrab. Itu beda. Bangsa-bangsa di luar itu mencarinya ya makanan, minuman, pakaian, jabatan, kehormatan, kemewahan, melampiaskan hawa nafsu, dan sebagainya. Itu yang dicari, itu yang dituju, itu yang mau direbut oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi, nah jemaat pandai sekarang, kata ini penting. Akan tetapi, itu penting. Bapamu yang di sorga, tahu, sorga ya, penguasa segala-galanya. Dunia, dimensi rohani, dimensi jasmani, segala-galanya tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tahu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Bapa itu tahu, maka tujuan kita bukanlah mencari makanan, minuman, pakaian, jabatan, dan seterusnya. Bukan. Dipuji orang, tidak. Gak penting. Yang penting adalah ini, menjadi hamba raja dalam kerajaan Allah. Mencari dan melaksanakan kehendaknya itu adalah sebuah makna yang muncul di dalam khotbah Yesus ini. Kalau yang bangsa itu mencari, tujuannya adalah kepuasan hidup secara jasmani, maka anak-anak warga kerajaan Allah, tujuan hidupnya adalah membanggakan rajanya. Itu cukup. Semua akan ditambahkan. Jangan khawatir. Ya, pesan ayat ini. Kalau kita punya tujuan jelas, saya sudah dicipta, saya sudah ditebus, saya dipelihara oleh Bapa di sorga. Bukan burung, kita jauh lebih dari burung. Bukan bunga bakung, kita jauh lebih dari bunga bakung. Bapa itu cinta kita. Jadi tujuan kita, purpose ya, tujuan hidup kita itu menyenangkan, melakukan kehendak Allah. Allah puas, senang. Ini sudah dicipta, ini sudah ditebus, tahu diri. Membalas dengan kasih, dengan ketundukan, kehormatan kepada Bapa. Bapa suka. Semuanya itu akan ditambahkan. Jangan khawatir. Yang kedua, terarah. Di ayat 22 dan 23, satu bagian perikop kecil di atas, jangan khawatir, itu adalah mata adalah pelita tubuh. Betul ya? Jika matamu baik, maka, nah baik, kata baik di sini punya makna juga sehat. Banyak yang bahasa Inggris, versi bahasa Inggris menyatakan healthy, sehat. Mata sehat. Tidak rabun dekat, tidak rabun jauh, tidak silinder, tidak macam-macam. Dan fokus. Nah ini sebenarnya katanya adalah single. Single itu bisa bermakna fokus. Jika mata kita fokus, jika mata kita baik, sehat, teranglah. Bagus. Teranglah seluruh tubuhmu. Sebagai kontras dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi antara mata yang fokus, mata yang terarah, tujuannya jelas,
melakukan kehendak Bapa, Bapa senang dengan itu, memuliakan Bapa, menyenangkan Bapa. Lalu mata kita tertuju kepada Bapa. Arah hidup kita, jalannya, jalurnya, tracknya itu kepada Tuhan. Itu yang namanya mata yang baik. Dan itu menjadikan hidup kita terang. Ya, mata itu jendela, window gitu ya dari luar. Kalau dunia ini sudah gelap, kacau, jungkir balik, sudah gelap, apalagi di dalam, lebih gelap lagi, mengerikan kegelapan itu. Jadi lihatlah, arahkan pandangan jangan ke bawah, dimensi fisik yang dicari makanan, minuman, pakaian, bukan. Arahkan pandangan ke atas. Di sana ada kemuliaan Bapa, cari, kejar, usahakan gitu ya. Minta secara verbal, cari itu fokus, dan ketuk ada usaha, lakukan. Mata angkat, jangan lihat bawah terus. Yang di dunia yang dicari orang bangsa-bangsa lain, jangan lihat atas. Hal-hal yang rohani, esensi yang rohani, aturan, tatanan dari kerajaan Allah itu di atas. Ya. Kalau mata kita fokus ke sana, nah ini dia. Mengarahkan mata hati pada terang Injil dan tatanan kerajaan Allah kita akan menikmati anugerahnya. Percayalah. Ini firman yang mengatakan adalah raja di atas segala raja. Tidak akan mungkin salah, tidak akan mungkin gagal. Cuma waktunya terserah Tuhan gitu ya. Kita yang harus mengarahkan mata, mengarahkan visi kita pada hal duniawi akan kecewa karena banyak ngengat, karat, dan pencuri. Itu juga disebutkan di konteks Matius di atas kekhawatiran itu ya. Ada banyak yang menjegal kita kalau kita mencari yang bawah. Jangan, visi kita arahkan kepada kerajaan Allah, Injil, kabar baik yang sejati itu, dan jalan ke situ. Jalan itu sudah jelas, arahnya jelas. Ya, lalu yang ketiga adalah bermakna. Kembali ke Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu semua. Jadi hidup kita akan bermakna, memaknai segala hal, setiap hal sebagai pemberian. Ya, semuanya itu akan ditambahkan, diberikan. Orang yang punya makna hidup dan menikmati fenomena-fenomena kejadian dalam hidupnya, memaknainya di dalam konteks kerajaan Allah, di dalam konteks Injil, maka itu adalah hidup yang sejati. Hidup itu akan dinamis, antusias, ada gregetnya, hidup yang hidup gitu ya. Roma 14 ayat 17 tadi sudah dikatakan, kebenaran. Ya, maknai kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada damai sejahtera. Kalau kita memaknai ya, ada sukacita Allah Roh Kudus, pimpin hidup hamba. Tolong, saya tidak mampu, tapi Engkau memampukan. Bapa mencukupkan, tidak perlu khawatir akan kebutuhan dan masa depan. Sebagai kesimpulan, kematian adalah keniscayaan. Kuburan hanya sarana. Ya, itu hanya sebuah simbol selesai. Tapi sedikit dilewat dari simbol itu ada kekekalan yang tidak pernah berhenti. Mari kita memiliki kerinduan menjadi warga kerajaan Allah yang punya tujuan, yang punya visi kepada Allah yang mencukupkan. Di atas segala pergumulan dunia yang kita hadapi, mata kita tertuju kepada Dia. Ada
kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan itu ditunjukkan melalui penggambaran perjamuan kudus. Yesus yang adalah putra mahkota sorga turun sebagai manusia biasa, bahkan terlalu biasa, bahkan tidak biasa juga karena lahirnya di kandang. Siapa manusia lahir di kandang? Hewan yang lahir di kandang. Ini Yesus lahir di kandang. Hidupnya mewahkah? Sama sekali tidak, tetapi hidupnya bertujuan. Tetapi hidupnya penuh dengan dinamika, antusias, semangat di dalam melayani, merebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan Allah, bagi kerajaan Allah, semangat sampai di satu titik di puncaknya, puncak sejarah alam semesta. Putra mahkota itu menyerahkan hidupnya sebagai tawanan yang terkutuk di antara bumi dan langit, ditolak manusia. Pada saat tertentu Allah pun mengalihkan pandangannya pada Yesus. Jadi betul-betul orang yang menerima murka kemarahan Allah. Tubuh dan darahnya sebagai bukti, inilah pribadi yang bertujuan, inilah pribadi yang punya arah, tidak tergoyahkan. Sekalipun pernah dalam deritanya dia mengatakan, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Kalau boleh, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Dan kehendak Bapa jadi. Cawan itu tidak lalu. Dan cawan itu ada di depan kita semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Sementara pemusik menaikkan pujian yang terakhir, Dia terlebih besar. Yesus yang utama ini memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Sementara itu tubuh, roti dan anggur dibagikan kepada jemaat. Mari kita terima dengan sebuah kesadaran bahwa kehidupan yang sungguh-sungguh bertujuan, yang terarah dan yang bermakna, ini sebagai lambang yang membuat kita akan mengambil komitmen sementara kita mengambil roti dan anggur. Katakan, Tuhan terima kasih. Bapa luar biasa Engkau lebih besar dari semua hanya sekedar pakaian, makanan, minuman, bukan. Engkau yang utama Tuhan. Injil, kabar baik itu sejati, saya tidak butuh kabar baik yang lain. Terima kasih untuk kecukupan, untuk makanan dan minuman. Inilah makanan dan minuman yang sejati, tubuh dan darah Kristus. Makanan yang benar-benar makanan sorgawi, dan minuman yang benar-benar minuman sorgawi. Kita terima pada pagi hari ini. Kita akan menikmati bersama-sama. Sungguh istimewa kesempatan pada saat ini. Di hadapan Tuhan kita membuka diri. Tuhan, saya mengaku hidup saya tidak punya tujuan. Saya mencari, saya mengarahkan diri pada diri saya sendiri, mencari hal-hal yang di bawah. Tuhan, banyak kali hidup saya tidak bermakna, membosankan, mengecewakan. Tetapi ini tubuh dan darah Kristus dalam wujud roti dan anggur yang kami terima pada saat ini. Itu sungguh-sungguh menolong kami membuka mata rohani, melihat hal yang prinsip, yaitu Engkau. Arah tujuan hidup kami adalah Engkau Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita, mengangkatnya dengan penuh penghormatan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama, memuliakan darah anak domba Allah yang tidak bercacat ini. Saya mengundang Bu Grace untuk berdoa mengakhiri renungan ini. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami boleh ada saat ini. Ini semua adalah karena pengorbanan Kristus. Kami yang tidak layak Tuhan sudah layakkan. Bahkan Engkau menjamin Tuhan, makan, minum, segala sesuatu yang kami butuhkan. Ajar kami Tuhan, untuk lebih mengutamakan Engkau lebih dari kebutuhan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Kami percaya hidup kami, masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Bahkan ketika kami harus berhadapan dengan kematian, sekalipun kami tidak takut, karena kami tahu Engkau sudah menyediakan tempat yang indah, yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami tanam dalam hati kami, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tapi kami mau hidup dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudaraku sekalian, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Allah damai sejahtera itu akan menyertai engkau. Berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan
katakan dengan penuh keyakinan, Immanuel. Silakan saudara bersaat teduh sejenak di dalam kasih karunia Tuhan. Amin.